Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi berikutnya ya. Jadi bagian dari distribusi sampling, yaitu distribusi sampling proporsi. Minggu lalu saya sudah menjelaskan distribusi sampling rata-rata ya. Sekarang ini yang proporsi. Ini berhubungan erat dengan kasus binomial ya. Jadi kalau ada percobaan binomial, kita definisikan variabel random X menyatakan banyaknya sukses dari N percobaan yang saling independen. Di mana setiap percobaan mempunyai peluang sukses P atau proporsi suksesnya P, ya, maka X ini akan berdistribusi binomial. Ya. Ya. Permasalahannya kalau sampelnya besar, ya, sampelnya besar, maka distribusi probabilitas, distribusi binomial ini dapat dihampiri dengan distribusi normal. Ya, sehingga hubungannya erat dengan distribusi sampling proporsi. Yang awalnya adalah kita bicara variabel random X berdistribusi binomial, nanti akan berubah menjadi variabel random set yang berdistribusi normal baku, di mana mu-nya adalah N kali P, ini untuk distribusi binomial ya, sedangkan simpangan bakunya akar NPQ. Ya. Kalau kita buktikan sekarang, distribusi sampling proporsi itu berarti kita harus hitung rata-rata dari P topi dulu. Ini rata-rata dari distribusi sampling proporsi. Ingat, rata-rata itu didefinisikan ekspektasi dari apa? P topi. P topi itu adalah X dibagi N. X banyaknya sukses dari N percobaan dibagi banyaknya percobaan. Di sini yang variabel acak adalah X-nya, N-nya itu konstan, skalar. Sifat dari ekspektasi, maka skalarnya ini bisa keluar dari ekspektasi. Ya, ketika kita membahas nilai harapan, kita ketemu dengan ini. Ya. Sehingga ini bisa ditulis seper N ekspektasi X. Ekspektasi X itu tidak lain adalah mu, yaitu N kali P. Sehingga kita dapatkan N kali P dibagi N ketemu P. Nah, di sini terbukti bahwa rata-rata dari distribusi sampling proporsi itu sama dengan proporsi sukses dari populasi itu sendiri. Jadi mu P topi nanti diganti P. Sekarang bagaimana dengan simpangan bakunya P topi? Ya, simpangan baku itu akar dari variansi. Ya, kalau P topi berarti akar dari variansi P topi. Jadi simpangan baku P topi itu adalah akar dari varian P topi. Varian P topi itu sama dengan varian dari X per N. Sifat dari variansi, ketika kita membahas nilai harapan, sudah ada teoremanya itu, maka skalarnya di sini per N, variabel acaknya adalah X. Skalarnya bisa keluar dari variansi tapi dikuadratkan. Sehingga seper N kuadrat jadi ini. Dikali variansi X. Variansi X tadi sudah dibuktikan kalau distribusinya binomial adalah NPQ. Sehingga kita peroleh NPQ dibagi N kuadrat ketemu PQ per N. Nah, kalau begitu, simpangan baku dari P topi adalah akar PQ per N. Nah, kaitannya dengan distribusi normal baku, seperti ini. Variabel acaknya adalah P topi, dikurangi rata-ratanya P topi, dibagi simpangan bakunya P topi. Jadi rumusnya tidak berubah dari struktur awal. Kalau yang dibahas tadi kan X bar minggu lalu. Kalau ini X bar berarti di sini mu-nya X bar, di sini simpangan bakunya X bar. Kalau yang dibahas di sini proporsi berarti P topi. Ini mu-nya P topi, ini simpangan bakunya P topi. Nah, tidak berubah kan? Maka ini menghampiri distribusi normal baku. Nah, nanti ngitungnya pakai ini. Nah, sebagai contoh, diasumsikan bahwa proporsi populasi yang memilih SBY kala sebesar 54%. Ini Pilpres tahun 2004. Ya. Hitung probabilitas lebih dari 60%, dari 50 konstituen, berarti ini N-nya, memilih SBY kala dalam pemilu presiden tahun 2004. Berarti di sini P-nya
0,54. N-nya 50. Yang ditanyakan peluang ya, lebih dari 60%. Berarti P topinya lebih dari 60% atau 0,6. Jadi definisikan dulu X, jumlah konstituen yang memilih SBY kala di pemilu 2004. Sampelnya 50, P-nya 0,54. Nah, kita hitung sekarang mu P topi sama dengan P, 0,54. Sigma P topi akar PQ per N. Berarti akar dari 0,54, Q-nya adalah 1 min P, 0,46 dibagi 50. N-nya 50. Sigma P topinya 0,0705. Nah, ini sampai 4 desimal. Ya. Biar lebih teliti hasilnya. Nah, berarti peluang P topi lebih dari 0,6 yang ditanyakan sama dengan peluang, ini kita kurangi dengan mu P topi dibagi simpangan baku P topi. Ya. Maka yang ruas kanan juga sama, 0,6 dikurangi mu P topi dibagi simpangan baku P topi. Ini berubah jadi set. Peluang set lebih dari, ini ya, ini adalah nilainya 0,85. Sampai sini kembali ke dasar, ya, karena kumulatifnya lebih dari harus dikomplemen supaya menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga diperoleh 1 min peluang set kurang dari atau sama dengan 0,85. Ini baca di tabel normal baku, nilainya 0,8023. 1 dikurangi 0,8023 adalah 0,1977. Jadi inilah jawabannya, bahwa probabilitas lebih dari 60% dari 50 konstituen memilih SBY kala itu sebesar 0,1977. Ya. Sekarang menyangkut dua populasi. Jadi ada dua populasi, masing-masing berdistribusi binomial dengan proporsi sukses adalah P1 dan P2. Ya, dari populasi 1 diambil sampel berukuran N1, diperoleh sukses sebanyak X1. Ya, maka didapatkan P1 topi. Ini penduga dari proporsi P1. Secara sama dari populasi kedua, diambil sampel berukuran N2, diperoleh sukses sebanyak X2. Berarti P2 topi penduga dari proporsi sukses kedua, yaitu X2 per N2. Ya, kalau kita telusuri teorinya mirip, mu dari P1 topi min P2 topi itu adalah ekspektasi P1 topi min P2 topi. Itu sama dengan ekspektasi P1 topi min ekspektasi P2 topi. Ingat ekspektasi P1 topi kan sama dengan P1. Nah, lihat sebelumnya. Berarti secara sama ekspektasi P2 topi adalah sama dengan P2. Sehingga didapat hasilnya mu dari P1 topi min P2 topi adalah P1 min P2. Nah, simpangan bakunya ini juga sama caranya. Ini diperoleh dari variansi. Variansi dari P1 topi min P2 topi. Ya. Itu sama dengan variansi P1 topi ditambah variansi P2 topi. Karena saling bebas, kovariansinya 0. Jadi tinggal ini. Nah, tinggal diakarkan, maka dapat simpangan baku P1 topi dikurangi P2 topi. Ya. Itu sama dengan akar ini. Ya, kalau sudah ketemu distribusi sampling rata-rata dari P1 topi min P2 topi, serta simpangan baku P1 topi min P2 topi, maka didapatkan variabel random set berdistribusi normal baku. Loh, intinya sama, cuma di sini dua populasi. Ya, ini dari mu-nya tadi, mu P1 topi min P2 topi, ini dari sigma P1 topi min P2 topi. Oke, sekarang kita lihat penerapannya. Sejenis barang yang diproduksi dengan mesin lama menghasilkan barang cacat mencapai 10%. Berarti anggap aja
Yang mesin lama ini populasi 1, berarti ini P1-nya 0,1. Gitu. Tetapi dengan menggunakan mesin baru, berarti ini populasi 2, ya, produk yang cacat berkurang menjadi 5%. Ini berarti P2, 0,05. Dari hasil produksi, mesin lama dipilih sampel random berukuran 45, ini berarti N1. Ya. Kemudian dari mesin baru diambil sampel 40 produk, ini berarti N2. Hitung peluang bahwa barang cacat, maksudnya cacat bukan rusak ya, yang diproduksi mesin lama berbeda kurang dari 7% dibanding cacat yang dihasilkan mesin baru. Berarti apa nih? Peluang P1 topi dikurangi P2 topi kurang dari 7% atau 0,07. Ini pertanyaan A. Kalau pertanyaan B, hitung probabilitas bahwa selisih proporsi cacatnya antara 4 sampai dengan 8%. Berarti proporsi P1 topi min P2 topi lebih dari 0,04 dan kurang dari 0,08. Ini pertanyaan yang B ya. Saya kira sudah jelas gambarannya, ini jawaban lengkapnya. Sama, hitung dulu rata-rata dari distribusi sampling selisih proporsi. Ini rumusnya tidak lain adalah sama dengan P1 min P2. Ini tadi sudah diketahui. P1-nya 10%, P2-nya 5%. Ternyata selisihnya 5%. Sigma P1 topi min P2 topi, rumusnya ini. Tinggal masukkan datanya, ya kan? N1-nya tadi 45, ya, N2-nya 40, ketemu 0,056. Tadi pertanyaan A tadi, selisih proporsi cacatnya kurang dari 7%. Ya, ini harus kita kurangi dengan mu, ini dibagi simpangan baku, ini kan. Maka nanti ini berubah jadi set. Ini kan set. Ruas kanan 0,07 dikurangi mu-nya 0,05 dibagi simpangan bakunya 0,056. Sehingga hasil ini ketemu 0,35. Ini kebetulan sudah cocok, kumulatifnya kurang dari, langsung buka tabel set, ketemu 0,6368. Gitu ya. Jadi yang pertanyaan B kan ini, selisih proporsinya antara 4% sampai 8%. Ini caranya sama, kurangi dengan mu dibagi sigma. Ya, dari P1 topi min P2 topi tadi. Jadi 0,04 dikurangi 0,05 dibagi 0,056. Nanti ini berubah jadi set nanti ya, berubah jadi set. Nah, ini yang paling kanan 0,08 dikurangi mu-nya 0,05 dibagi simpangan bakunya 0,056. Nilai ini kalau dihitung min 1,77. Ya, ini berubah jadi set ya. Ini kalau dihitung 0,53, sampai sini kita kembali ke awal lagi, diubah menjadi kumulatif kurang dari ini ya. Peluang set kurang dari 0,56, dikurangi peluang set kurang dari min 1,77. Ini nilainya adalah ini. Peluang set kurang dari min 1,77 itu nilainya ini, 0,0384. Selisihnya 0,6635. Ya, seperti itu jawabnya ya. Nah, sekarang soal 2. Persentase telur ayam yang gagal ditetaskan dengan mesin penetas manual mencapai 10%. Anggap aja yang pakai mesin manual itu populasi 1, berarti ini P1-nya. Yaitu apa? Persentase telur ayam yang gagal ditetaskan dengan mesin manual, mesin penetas manual. Jadi ini P1-nya 10%. Dengan menggunakan penetas digital, nah ini yang baru ya, persentase yang gagal, ya, gagal menetas berkurang menjadi 4%. Berarti ini P2. Untuk membuktikan ini dilakukan uji terhadap 60 telur ayam yang ditetaskan
ya, di mesin manual. Jadi ini N1 dan 70 di mesin digital. Ya, ini ada N2. Hitung probabilitas telur ayam yang ditetaskan di mesin manual berbeda kurang dari 3% bila dibandingkan dengan mesin digital. Berarti ini proporsi gagal ditetaskan ya. Jadi ini probabilitas P1 topi dikurangi P2 topi kurang dari 3%. Ya. Kalau yang B, hitung probabilitas bahwa selisih proporsi kegagalannya antara 4% sampai 7%. Ya. Berarti ini probabilitas P1 topi min P2 topi lebih dari 4% dan kurang dari 7%. Ini jawaban lengkap. Saya misalkan dulu P1 dan P2 masing-masing adalah persentase telur ayam yang gagal ditetaskan dengan mesin penetas manual dan digital. Jadi yang P1 itu manual, P2 yang digital. Kita hitung mu P1 topi min P2 topi, ini rumusnya. Nilainya ketemu 0,06 ya. Jadi kan diketahui dari soalnya ini. Ya. Simbangan baku P1 topi min P2 topi, rumusnya ini tadi. Ya, P1-nya sudah diketahui 10%, berarti Q1-nya 90%. Ya, N1-nya tadi 60. Ya. Ini yang dari mesin penetas manual ya. Kemudian yang P2 tadi diketahui 4%, berarti Q2-nya 96%. Dibagi N2-nya tadi 70. Nah ini sengaja saya ambil sampai 5 desimal supaya hasilnya teliti. Jangan dibulatkan ya. Ini kalau Anda bulatkan 0 nanti. Kalau 0 nggak bisa dihitung nanti ya. Nah, yang ditanyakan peluang P1 topi min P2 topi kurang dari 3%. Sama, kurangi ini dengan mu, bagi dengan simpangan bakunya. Yang ruas kanan juga 0,03 dikurangi mu, dibagi simpangan baku. Ya, ini berubah jadi set. Ya, nilai ini kalau dihitung min 0,66, kumulatifnya sudah cocok kurang dari, langsung buka tabel normal baku ketemu 0,2546. Ya, untuk pertanyaan yang B di antara. Caranya sama, ini langsung aja. Ini saya kurangi mu, yaitu 0,06, dibagi sigma, sigmanya tadi 0,04526. Ini nanti berubah jadi set. Ya. Ini sama, kurangi dengan mu bagi sigma. Ini kita hitung nilainya min 0,44. Ini kita hitung nilainya 0,22. Nah ini diubah kumulatif kurang dari, berarti peluang set kurang dari 0,22, dikurangi peluang set kurang dari min 0,44. Nilainya ini buka tabel normal baku ketemu 0,5871. Ya, kalau ini di tabel normal baku ketemu 0,3300, dikurangi maka inilah peluangnya. Ya, saya kira itu prinsipnya sama dengan yang contoh tadi. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke distribusi sampling variansi. Ya. Kalau bicara satu populasi, maka distribusinya menggunakan G-square. Kalau dua populasi yang kita hitung adalah rasio dua variansi, maka distribusinya menggunakan F. Ya. Oke, yang teorema 81.1 dulu ya. Kalau saya punya populasi berasal dari distribusi normal, dari populasi itu diketahui variansinya adalah sigma kuadrat. Kemudian kita ambil sampel berukuran N dari populasi tersebut, dan saya hitung variansinya adalah S kuadrat. Maka N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat menghampiri distribusi G-square. Dengan derajat bebasnya adalah N-1. Ya, ini lebih sederhana ya. Statistiknya seperti ini. Kalau teorema 82, kita punya dua populasi saling bebas, ya, saling bebas. Ya, kemudian diketahui variansinya adalah
sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Jadi ada dua populasi saling bebas, variansinya diketahui sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Ya. Kalau kita ambil sampel masing-masing dari kedua populasi berukuran N1 dan N2. Ini sampel berukuran N1 dan N2. Dari sampel N1 saya hitung variansinya ketemu S1 kuadrat. Dari sampel yang kedua kita hitung variansinya ya, ketemu S2 kuadrat. Kalau saya membentuk variabel random baru F, yaitu ini, variansi sampel pertama dibagi variansi populasi pertama, per variansi sampel kedua dibagi variansi populasi kedua. Ini menghampiri distribusi F dengan derajat bebas pembilangnya N1 kurangi 1. Derajat bebas penyebut adalah N2 kurangi 1. Nah, contoh pemakaiannya kedua distribusi ini bisa dilihat di sini. Diasumsikan bahwa variansi sampel merupakan hasil pengukuran kontinu. Jadi variabel random X-nya itu kontinu. Gitu. Hitung peluang bahwa suatu sampel random berukuran 6, berarti N-nya 6 di sini, yang diambil dari populasi normal, syarat populasinya normal, dengan variansi 10. Nah, berarti ini apa? Sigma kuadrat. Akan menghasilkan variansi sampel, berarti apa? S kuadrat, lebih dari 22,14. Berarti yang A ini kita menghitung peluang S kuadrat lebih dari 22,14. Nah, kita lihat jawaban yang A. Nah, ini peluang S kuadrat lebih dari 22,14. Ya. Ini harus saya kalikan dengan N-1 baru saya bagi sigma kuadrat. Secara sama yang ruas kanan saya kalikan dengan N-1 dibagi sigma kuadrat. Nah, akhirnya kita dapat ini. Ya, ini tidak lain, distribusinya adalah G-square. Lebih dari, nah ini diperoleh dari N-1 tadi. Ya, N-1 dikalikan dengan ini kan, dibagi sigma kuadratnya kan sudah diketahui 10 tadi. Nah, nilai ini kalau saya hitung ketemu 11,07. Nah, ingat distribusi Chi-square itu yang diarsir kumulatifnya lebih dari. Nah, sama dengan T, sama dengan F ini ya. Ini sudah cocok, sudah lebih dari, berarti langsung buka tabel Chi-square. Kita lihat derajat bebasnya 5, berarti kan 5 tadi, dari N-1. Ya. Nilai titik kritisnya 11,07. Jadi melihatnya mirip dengan T, lihat barisnya. Barisnya itu adalah derajat bebas. Dalam hal ini 5. Tarik ke kanan, cari titik kritis 11,07. Nah, kalau ketemu langsung tarik ke atas. Itulah peluangnya. Tidak lain alfanya itu. Ya. Sekarang kita lihat tabelnya Chi-square. Derajat bebasnya 5. Titik kritisnya 11,07. Nah, ya. Ini gambarnya T. Nah, ini Chi-square. Ingat, kumulatifnya lebih dari kan? Ya, kita lihat di sini. Cari yang derajat bebas 5 dulu. Nah, ini kan derajat bebas 5 ada. Cari di sini 11,07. Ini belum. Ini maksimum masih 4,352. Nah, kita lihat di sini. Derajat bebas 5. Cari 11,07. Nah, ini. Di sini 11,071 sudah sangat dekat ini. Berarti peluangnya 0,05. Nah, seandainya nanti Anda nggak menemukan angka di sini, ya, berarti gunakan bantuan komputer, gitu ya. Jadi misalkan aja saya minta 14,277 misalkan ya, kan nggak ada. Jawabnya pasti di sekitar ini nanti. Ya. Ini kan ada 14,277 ya sebagai ilustrasi, di mana kita menghitung peluang bahwa nilai Chi-square-nya lebih besar 14,277 dengan derajat bebasnya berapa? 5. Ya.
Cara ngitungnya bagaimana? Ya, ini seperti ini ya. Ini kan 11, berapa tadi? 07. Nah, ini kan ketemu 0,05 kan? Nah, kalau saya hitung pakai bantuan komputer, caranya gimana? Ini kan 11,071. Oke, saya pakai yang lengkap aja. 11,071. Ini kan berarti probabilitas nilai chi-square lebih dari 11,071 dengan derajat bebas 5. Berarti kalau pakai bantuan komputer kita harus pakai kumulatif kurang dari. Nah, coba saya buka Minitab supaya paham. Nanti kalau Anda buat program sendiri bisa. Nah, ini ya. Nah, jangan lupa tadi yang akan kita hitung adalah probabilitas chi-square lebih besar dari 11,071. Ya, 11,071. Itu kan kumulatif lebih dari. Harus diubah ke kurang dari. Berarti saya harus menghitung CDF dulu. Nah, ini pakai huruf kecil aja ya. CDF. Nah, berapa? 11,071. Saya simpan hasilnya di K1. Distribusinya adalah chi-square. Nah, chi-square itu aja. Derajat bebasnya 5 dari N-1 tadi. Nah, ingat ini adalah CDF itu kumulatif kurang dari. Berarti tinggal 1 minus. Nah, ingat, peluang chi-square lebih besar 11,071 itu sama dengan 1 min peluang chi-square kurang dari 11,071. Nah, yang K1 ini menyimpan hasil peluang chi-square ya, kurang dari 11,071. Nah, berarti jawabnya adalah K2. 1 dikurangi K1. Nah, kita cek hasilnya, pasti dekat 0,05 ya. Print K2. Oh. Tepatnya 0,049993. Ini kalau dibulatkan kan 0,05. Nah, sehingga akan muncul hasil tabelnya seperti ini. Ini bisa dibulatkan ini ya. Itu cara memperolehnya ya. Jadi enggak masalah nanti misalkan enggak ada di sini ya gunakan komputer ya. Kan tabel itu terbatas, enggak mungkin seluruhnya ditulis ya. Sekarang kita lihat pertanyaan B. Ya. Dari sampel berukuran 6 tadi, ya, variannya diketahui 10 akan menghasilkan variansi sampel antara 25,66 dan 33,5. Berarti ini, ya kan? Antara 25,66 dan 33,5. Caranya sama, kalikan N-1 per sigma kuadrat, kalikan N-1 per sigma kuadrat, kalikan N-1 per sigma kuadrat, hasilnya jadi ini. Yang ruas tengah tidak lain chi-square. Ya kan, chi-square. Nilai ini kalau dihitung 12,83, ini kalau dihitung 16,75. Ingat, chi-square itu kumulatifnya lebih dari, berarti ngubahnya dari sini. Jadi peluang chi-square lebih dari 12,83, ini kan, dikurangi chi-square lebih dari 16,75. Nah, caranya begitu. Ini sudah berbentuk lebih dari sesuai tabel sudah. Buka tabel chi-square. Jangan lupa derajat bebasnya 5 tadi. Pilih titik kritis 12,83, nanti ketemu 0,025. Ya, coba kita cek ya, 12,83. Nah, derajat bebas 5. Nah ini, 12,83 ini. Peluangnya 0,025. Yang satunya 16,75. Nah, 16,75 ini persis. Peluangnya 0,005. Ya. Sehingga diperoleh ini kurangi 0,005, jawabnya 0,02.
Ya. Begitu cara menghitungnya. Ya. Sekarang contoh 9. Jadi S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing adalah dua sampel yang saling bebas. Ya, ini variasi sampel ya. Yang berukuran 8 dan 15. Ya, jadi masing-masing dua variansi sampel random yang saling bebas. Berukuran 8 dan 15. Ini N1, ini N2. Yang diambil dari dua populasi normal. Jadi kedua populasinya normal dengan variansi masing-masing 2 dan 3. Ini sigma 1 kuadrat, yang ini sigma 2 kuadrat. Hitung peluang, ini namanya rasio dua variansi sampel. Hitung peluang rasio dua variansi sampel, itu S1 kuadrat per S2 kuadrat, lebih dari 1,84. Nah, jawabnya ini ringkas ini yang ditanyakan tadi. Nah, caranya apa? Kita bawa ke teorema tadi. Berarti pembilangnya saya bagi sigma 1 kuadrat, penyebutnya saya bagi sigma 2 kuadrat. Sama saja artinya ruas kanan ini saya kalikan kebalikannya. Ya, dikalikan sigma 2 kuadrat per sigma 1 kuadrat. Ingat, sigma 2 kuadratnya adalah 3, sigma 1 kuadratnya 2. Ya. Nilai ini tidak lain F. Ya kan tadi? Lihat teoremanya tadi. Itu adalah F, teoremanya. Nah, ya kan? Tidak lain F. Nah, kalau sudah berarti nilai ini dihitung ketemu 2,76. Lihat, tabel F itu kumulatifnya juga lebih dari. Berarti ini sudah cocok. Langsung buka tabel F. Jangan lupa derajat bebasnya, pembilangnya adalah N1 min 1. Ya, N1 min 1. N1-nya tadi 8, dikurangi 1 jadi 7. Derajat bebas penyebutnya N2 min 1, berarti 14. Jadi kita lihat V1-nya 7, V2-nya 14. Dengan titik kritis 2,76, nanti nilainya ketemu 0,05. Kita baca tabel F. Ya, tabel F seperti ini. F ini saya hanya menyediakan nilai peluangnya 0,05 dan 0,01. Kalau yang lain pakai komputer ya. Untuk 0,05 saja kemungkinannya sekian banyak. Nah, butuh data banyak kalau F. Nah, sekarang kita lihat. Tadi V1-nya 7, V2-nya 14. Ini ada 7. Ya, kemudian V2-nya 14. Ya, tarik ke kanan. Ya, ketemu 2,76. V1-nya sudah cocok 7, V2-nya sudah cocok 14. Kita tarik baris kolom, ketemu 2,76. Apakah 2,76 sesuai dengan titik kritis yang diminta? Ternyata cocok. Kalau begitu peluangnya 0,05. Ya. Nah, peluangnya lihat di sini, F 0,05. Ya, gitu ya. Itu cara membacanya F seperti itu. Jadi derajat bebas mempengaruhi ya. Nah, misalkan aja oh nilainya ketemu 3,09. Nah, itu sudah beda derajat bebas. Nah, ini. Jawabnya sama 0,05 juga. Nah, 3,09 dari sini. Berarti derajat bebasnya harus berubah. V1-nya jadi 6, V2-nya jadi 11. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang 0,01. V1-nya tadi berapa? 7, V2-nya 14. Kalau kita cek, ketemu 4,28. Ya, gitu ya. Ini kan dari V2 14, V1 7. 4,28 kan. Seandainya hasil yang di sini 4,28, maka peluangnya jadi 0,01. Gitu loh. Itu cara bacanya ya. Ya. Sekarang perhatikan soal 3 berikut. Umur aki mobil merek A berdistribusi normal dengan variansi 3 bulan. Berarti ini anggap aja populasi 1, ini adalah sigma 1 kuadrat.
Sedangkan umur aki mobil merek B berdistribusi normal dengan variansi 5 bulan. Ini sigma 2 kuadrat. Jika dari kedua populasi tersebut diambil sampel acak masing-masing berukuran 10 dan 13. N1-nya 10, N2-nya 13. Hitung probabilitas diperoleh rasio variansi umur aki mobil merek A dan B. Berarti ini apa? S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat kurang dari 1,68. Jadi yang ditanyakan peluang S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat kurang dari 1,68. Derajat bebas pembilangnya nanti V1-nya 9, V2-nya jadi 12. Begitu. Ya. Ini cara jawabnya. Saya misalkan dulu S1 kuadrat variansi umur aki merek A. S2 kuadrat variansi umur aki merek B. Yang ditanyakan ini kan, peluang rasio dua variansi umur aki merek A dan B kurang dari 1,68. Nah ini harus saya bagi dengan sigma 1 kuadrat, penyebutnya saya bagi sigma 2 kuadrat. Berarti yang ruas kanan saya kalikan kebalikannya, sigma 2 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat. Ini tidak lain F, ya kan, F. Nilai ini kalau dihitung 2,8. Jangan lupa F itu kumulatifnya lebih dari, berarti ini harus saya komplement. 1 min peluang F lebih dari atau sama dengan 2,8. Ini yang ada di tabel F tadi. Titik kritis 2,8, gitu. Dengan derajat bebas pembilangnya berapa? Derajat bebas pembilangnya. Ya, harus lihat di sini. 9, derajat bebas penyebutnya 12. Ya kan? Kita lihat. 9, 12. Ya. Tabel F. Sini. Ini ada 9. Tarik ke bawah 12. Ini. Ya, ternyata ketemu 2,8. V1-nya 9, V2-nya 12. Gitu. Ketemu 2,8, cocok dengan titik kritis yang diminta. Ya, 2,8 kan? Berarti jawabnya 0,05. Ya, 0,05 ini. Ini nilai peluangnya ya. Ya, dengan demikian kita dapatkan peluangnya 0,95. Oke, saya kira untuk distribusi sampling sudah cukup ya. Sampai sini nanti silakan latihan soal ya. Bisa dicoba untuk berlatih. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.